Masuk Kak. Tapi lagi nih ya, kita tunggu sampai 11.35 lah ya. Kalau ada 15 orang ya, ada 15 orang ya. Ya udah dah, AFK dulu ya. Kan yang lain juga mau AFK, kita balik lagi 11.35 lah ya. Kalau sampai 11.40 nggak ada ya udahlah, kita jalan aja lah. KP mulu soalnya. Kayaknya mentalnya belum reminder. Ngobrol-ngobrol aja gitu lah. Daripada KP mulu. Itu ya guys, yang dari tiketnya ya guys ya. Ini tiketnya silahkan dikerjain dulu. Itu silahkan diisi. Ya, 5 menit lagi lah sampai 11.40 ya. Ya, yang baru pada datang ya. Itu sampai 11.40 ya, gue kasih waktunya ya. Langsung diisi aja. Pada bikin game kah? Lulu. Halo, halo. Legis. Halo, halo. Woi, woi. Pada FK semua nih kayak nih. Berarti udah pada pakai Unity, udah ngerti ya. Berarti ini mata kuliah udah nggak penting lagi ya. Emang udah pada bisa lah ya. Harusnya kemarin Pak Thomas juga udah ngasih tahu ya. Yang kayak solid ya. Singleton ya kan udah kasih tahu juga kan. Naming convention ya kan. Ya paling gua review dikit aja lah Unity ya. Nanti gue review dikit aja Unity, mood kuliah kayak gimana, projectnya gampang lah. Nanti final projectnya biasanya cuma kayak trigger-trigger doang lah. Aman lah ya, berarti gue tinggal ya review baca secara tipis aja. Kalian ngasih tahu, oh, ini Unity ini kayak gini-gini bisa gini. Terus kalau ada komputernya, yang komputernya mantep bisa pakai Unity 6 tuh ya. Gue denger-denger ya orang di industri itu yang mau bikin game gitu, mau ngerjain game yang pakai grafik bagus dia udah bisa nih pakai Unity 6 gitu ya. Gue belum cobain sih Unity 6 ini gimana. Ntar lah kalau ada waktu mungkin di liburan Desember ini pengen banget nih nyobain nih Unity 6. Tapi udah 11.40 kita mulai aja ya teman-teman ya. Selamat siang ya. Ini silakan udah diisi juga nih yang tiketnya itu sudah berapa soal ya. Silakan diisi ya sebelum ngerjain kuis-kuis itu juga. Izin share screen ya. Ya, belum bisa share screen nih ternyata teman-teman. Wait, wait, wait. Gue panggil adminnya dulu. Ntar ya guys, sorry banget nih belum bisa. Sorry banget nih guys, masih belum bisa share screen nih. Gimana nih? Ntar ya.
Kalau di sini terlihat nggak? Kelihatan nggak nih? Kok nggak bisa full screen ya? Katro juga nih gue nih nggak bisa full screen. Ada tahu cara full screennya nggak sih ini, guys? Nggak ada yang tahu gak? Ini gimana cara full screen ya? Oh, gini-gini. Paham, paham, paham. Nih guys ya, jadi di pertemuan terakhir tuh biasanya ngulang aja dari slide yang pertemuan pertama sampai terakhir. eh di sini gue mau nunjukin aja terkait dengan role di game. Sebenarnya lu udah pada tahu ya role di game itu apa. Cuma mungkin gue pengen tunjukin milestone-milestone aja di game. Kan ini di balik layar milestone di gamenya bikin kayak gini gitu ya. Nah, biasanya kalau bikin game itu kan teman-teman diminta bikinin kayak alfanya banget gitu ya. Sebenarnya itu tuh teman-teman eh, buatnya itu sebenarnya sampai vertical slide aja gitu ya sebenarnya. Vertical slide itu bisa dibilang core utamanya jadi itu tuh modal yang bisa dipakai buat nyari publisher gitu. Nah kita kan teman-teman ikut AIS kayak gini kan teman-teman ketemu sama orang dari beda kampus yang punya skill beda-beda, artis yang bagus atau game designer yang bagus dan lain-lain gitu ya. Diharapkan sebenarnya goal dari after matkul ini juga bukan matkul ya, mungkin program ini juga teman-teman bisa gitu untuk running game studio teman-teman gitu. Banyak kok game studio Indonesia tuh yang mulainya itu dari proyek-proyek kampus gitu loh, dari proyek-proyek kayak dari Gidex Bootcamp dan lain-lain gitu ya, atau dari kalau dari jurusan game di BINUS juga pada mulai di Telkom juga kayak gitu. Jadi teman-teman yang di sini nih kalau udah bikin game dengan niat serius nih teman-teman bisa sebenarnya bikin vertical slash dan lain-lain, dicek mekaniknya, dievaluasi apakah bagus, kalau emang udah oke siapin naikin ke Cayo, di Cayo juga mantep, ya udah kita siapin aja tim page dan lain-lain. Diharapkannya bisa ya cari publisher dan lain-lain gitu. Nah ini teman-teman bisa bikin lah ya ibaratnya ya sampai vertical slash atau sampai alfanya aja. Ya biasanya kebanyakan sih alfa gitu ya. Dan banyak juga kok game-game kayak yang platformer-platformer misalnya teman-teman bikin platformer gitu yang game-game yang simple tapi core loop yang bagus gitu ya bisa gitu ya. Eh, Kayak siapa tuh lo tau yang bikin gamenya satu orang tapi masuk Game of the Year tuh kemarin, nominasi Game of the Year tau gak sih lo? Ngikutin nggak teman-teman yang kemarin masuk Game of the Year? Aduh keluar keluar padahal di kanan di gue itu Game of the Year tahun ini. Dia tuh bikin satu orang lo tau nggak? Dia tuh Game of the Year 2024. eh ini nama gamenya tuh Balatino Balantino ya. Tahu nggak kalian? Itu game-game kartu kok gitu ya. Kalian pasti kalau kayak gitu ngodingnya bisa lah ngoding kayak begitu gitu loh. Possible gitu dibuat bukan game-game yang kayak ya Wukong sih harusnya menang Game of the Year ya. Tapi ini game-game kartu gitu loh kayak soliter digabungin sama game soliter digabungin sama game Balatro ya. Lu cari dah Balatro nih gue sambil searching di internet ya. Balatro namanya. Nah gue cariin ya. Bukan Lethal Company coy. Balatro. Sorry banget kalau gue hilang ya kamu kemarin habis pameran game juga soalnya di LGBA. Kalau pada ikut LGBA kemarin tuh ada booth gue juga. Balatro tau lah Balatro. Ini Game of the Year ini. Ya, masuk nominanya Game of the Year. Aku lihat di berita tuh Balatro. Oh. 4 juta US dollar loh ini gamenya. Yang bikin satu orang coy ini game. Game Balatro. Duh, come on man. Emang kalau punya gameplay bagus mah bisa gitu loh cuy. Di game tuh satu orang men. Ya, jadi kalau emang punya mekanik jago ini nih, sampai berat ini. Ya, emang kalau punya game design mantap. Iya kok, dia game for Impact apa game ini yang bentar aku kemarin tuh lihat. Oh bukan Game of the Year ya, Balatro ini masuknya apa sih dia? Bentar kamu cek.
Balatro tuh masuk kemarin. Oh, Best Independent Game. Balatro. Oh, banyak dia. Independent, debut indie. Banyak masuk tuh dia Game of the Year. Balatro. Masuk TGA tuh. Ya, padahal ya simpel ya game 2D kartu ya dia karena jago game design dan lain jadi makanya tadi ya gue liatin yang fase-fasenya ya harapin ya teman-teman bisa lah ngasilin game-game yang kayak begitu gitu loh. Diharapkan. Nah udah ya kita balik lagi ke materinya. Ya ini gue gak enaknya kalau share screen ya kayak gini nih nggak bisa langsung lihat kiri kanan nih guys ya. Gue nggak tahu aja cara full screennya gimana nih. Oke, wait bentar. Ini oh bisa nih ternyata ini bro. Full screennya kayak gini udah gue cari di googling. Ternyata bisa. Nah, udah kelihatannya. Ini gue cepat aja ya. Jadi kan sebenarnya teman-teman mungkin udah pada banyak bisa unit gitu ya. Tapi biasanya mah kalau di pertemuan terakhir kita ngebahas dari pertemuan awal sampai terakhir. Karena di game, karena kalau di intro Unity kan gampang gitu ya. Nggak yang bikin game bisa review code dan lain-lain gitu ya. Jadi ya mungkin gue mau kasih lihat aja. Ya kita tahu ya kalau di Unity ada beberapa window kayak gini gitu. Gue belum lihat sih sebenarnya Unity 6 tuh sama apa enggak ya cara bagian windownya. Terus mungkin gue juga jabar dikit nih dari window ini kan ya lu pada tahu ya project window hierarki dan lain-lain. Ini lu bisa pakai fiturnya SCM juga nih itu version controlnya dari Unity. Jadi lu bisa kerjainnya tuh ibaratnya kan kalau kita pakai version control di GitHub itu kan kita kerja di beda scene ya. Kalau di version control yang punyanya Unity itu bisa dikerja di satu scene yang sama gitu coy. Itu kalau keuntungannya pakai version controlnya yang punya Unity ya. Terus ya lu juga bisa banyaknya fitur-fitur Unity yang bisa lu manfaatin ya. Atau kalau udah kayak package manager dan lain-lain. Kemarin tuh gua coba bikin GPT diintegrated ke dalam Unity itu tuh pakai API gitu. Nah itu juga ada yang pakai namanya LLM AI Unity, LLM AI for Unity. Itu tuh LLM nggak pakai API tapi di run di programnya di situ juga gitu loh, literally di game itu juga. Jadi very possible gitu ya. Ya terus ini ya gue kayak ini teman-teman kayak udah pada tahu ya kalau di menu Unity ada ini gitu ya. Tapi menu ini kayaknya jarang dipakai. Biasanya cuma buat reset layout, package manager gitu-gitu kali ya. Ya, salah satu itu ya, kalau yang di menu. Ya, ini udah pada tahu juga ya. Ada menu file buat bikin scene, ya, buat edit-edit copy paste, buat frame selection dan lain-lain. Ya, ini kalau mau setting preferences kayak mau ganti, mau pakai Visual Studio atau mau pakai yang lain itu juga bisa gitu loh. Ya, suara gue habis banget nih kayaknya nih guys ya. Oke, terus ada set juga nih di sebelah sini, ya, ada objek dan lain komponen. Ya, ini buram lagi gambarnya. Kalau mau bikin langsung yang objek langsung parentnya juga bisa gitu ya. Mau nambahin bikin objek langsung jadi parent itu bisa. Mau bikin dan lain-lain ya, bikin 3D object, lighting dan lain-lain. Nah, nanti mungkin lu coba juga tuh explore ya untuk lighting. Gue kasih tahu lah ya. Ini window help, oke ya bisa juga buat buka documentation. Kalau sekarang udah di GPT ya, anak-anak sekarang kayaknya udah nggak buka documentation ya. Sekarang mungkin lebih banyak buka GPT ya, kayak bukan Notion ya. Bukan documentation ya. Jadi kayaknya udah jarang gitu ya. Yang banget sih sebenarnya Unity Muse itu kenapa nggak gratis ya dulu tuh gratis coy 2 tahun lalu apa ya 2022 apa berapa gitu tuh gratis jadi bisa pakai GPT langsung di dalam Unity-nya coy ya ini ada project hierarchy inspektor dan lain-lain ya ya ini teman-teman harusnya udah pada tahu kalau naruh file di sebelah sini mungkin yang harus teman-teman perhatiin cara naming convention-nya ya teman-teman ya gimana kalau ngebagi folder dan lain ya itu tentang naming convention teman-teman bisa buka web juga sebenarnya ini kayak misalnya kayak gini ya guys ya ini gue agak nggak apa-apa ya buka belfajar.com ya pernah namanya belfajar.com ya. Di di ketika aja belajar kalau belajar tuh domainnya nggak ada tapi belfajar tuh ada ya jadi belfajar.com lo buka jadi belfajar.com. Nah habis itu lo bisa masuk ke yang sebelah sini nih link penting yang belajar sebelah sini ya
Nah di buildfajar.com ini lu bisa buka nih, gue punya note kayak tentang desain patternnya kayak gimana. Karena kemarin praktiknya singkat gue udah ngasih note ya. Nah mungkin gue mau bahas tentang contohnya game optimization. Nah ya, nah di sini game optimization ini ada kayak panduan lengkap gitu loh, guys. Contohnya ya, gue langsung bukain aja gitu ya materi yang sebelah sini. Kadang kan kita mau belajar nih misalnya lebih dalam. Ini nggak intro inti banget, sebenarnya, tapi ya udahlah ya. eh Mungkin paling simpel, gue kasih contoh satu aja. Nah ini nih. Biasanya kalau lu suka pakai info gitu ya, dia ngasih saran gitu ya. Yang gunain kurutin jangan info ya. Karena satu dan lain hal, karena ya lebih berat lah kalau misalnya pakai info. Ya. It's kurutin for related update. Ini dia ada panduan lengkapnya nih. Lu bisa lihat itu dari ya itu tadi ya dari website gue tadi itu tinggal game optimization. Itu banyak banget. Contoh mungkin itu tadi dari sisi code. Sekarang gimana kalau misalnya dari sisi lighting, ya, dari sisi texturing. Nih, lu tinggal buka. Nih, likes props gimana cara bedain static. Ini kan kayak banyak nih. Lu harus ngelakuin namanya backlighting. Jadi nggak terlalu banyak lighting. Jadi sehingga lebih dynamic lah. Ya, ini like prop fake as much as possible. Ingat kan ya? Fake as much as possible. Itu adalah semakin banyak eh apa ya? Shadow-shadow yang dia udah di bake gitu ya. Jadi iya nggak terlalu banyak lighting lah karena terlalu banyak lighting itu lebih berat gitu ya. Ini dia ngasih rules ini di sini. Oke, tadi dari sisi lighting. Ini yang ya sorry bro gimana? Halo lo, halo lo, jadi ngomong nggak? Masuk Kak. Oke, tadi kayaknya ada yang mau nanya. Boleh kalau mau nanya di interrupt aja. Gue lebih banyak enak depannya sih daripada gua jelasin lagi materi Unity. Gue sebel lagi bro, ini materi Unity yang intro ya. Gue pengen nunjukin yang kayak gini, tapi ini mata kuliah intro sebenarnya, bukan advance game development ya. Jadi kayak gini ya, contoh-contoh juga gimana dia user using one texture set. Juga kalau lu tahu namanya, kalau aduh lupa lagi gua namanya apa. Lu banyak mungkin bikin game 2D ya. Itu ada caranya biar eh lu pakai sprite-nya lebih ringan. Sprite Atlas nih bro. Nah itu kan gitu lah ya. Jadi kayak sprite atas tuh jadi kayak nggak banyak nggak redundant lah si teksturnya si sprite-nya. Karena namanya sprite Atlas. Gue nggak tahu nih gue cerita kayak gini lu pada paham apa enggak ya. Ini ada contohnya nih. Orang nih optimize pakai sprite Atlas nih. Nah ya, nih sprite atas itu ya tadi kita lihat dari thumbnail aja sebenarnya sih dari 107 bits bisa jadi 23 bits. Ini yang dipakai satuan ukuran buat optimization Unity ya. Ini lo bisa kelihatan ya, biasanya kan kita pakai potong-potongan kayak begini ya. Ini kalau dia misalnya pakai Atlas ya. Nih dia tuh pakai kayak gini nih bro, Atlas nih. Nih gue full screen nih. Nih. Dia bentuknya udah kayak gini nih, menu Atlasnya nih. Tinggal di aset-aset ke pakai kayak semacam script gitu. Namanya ini dibikin script formulas nih. Dia kayak tempel-tempelin gitu. Kayak komponen seperti yang ini ambilnya. Jadi ini cara biar optimal di mobile lah, pakai sprite Atlas gitu ya. Jadi dia tuh nggak ngelot banyak gitu lah sebenarnya yang load dia kayak jadi cuma satu sprite doang gitu. Cara konsepnya kayak kira-kira kayak begitulah. Jadi nggak banyak-banyak. Itu ya salah satu teknik buat optimization ya. Banyak lah teknik optimization bro. Gitu ya. Ya udah gue skip ya balik ke materi lagi aja. Tadi gimana sih cara tuh? Nah ini masuk layar penuh tadi tuh yang gue nggak nemu. Nah ini toolbar layout ya. Toolbar layout, pivot, global ya. Lu pada tahu lah ya ini ya. Nah, ini buat ngebagi layer-layer ya bisa kalau dipakai juga buat mau main post processing atau mau main AI dan lain-lain itu bisa pakai itu juga. Terus ada apa aja? Sprite editor. Ah, udah pada paham ya, malah tadi gue ajarinnya Sprite Atlas ya, jadi pakai Sprite editor ya, terutama game mobile. Bukannya nggak boleh pakai Sprite biasa, tapi cara optimize best practice itu pakai Sprite Atlas, terutama game mobile. Ya, prefab nih, ini cara prefab lu tahu ya, prefab ya. Kalau prefab itu kita kumpulin objek jadi satu gitu ya. Ini ada order layer ya, lu pada tahu ya, gimana order layer itu dipisah-pisah kayak gini jadi satu. Kita mainin color. Ya order layer ya buat ada juga kayaknya lu juga pada tahu ya kalau ini apa namanya kalau bikin ini yang ketinggalan kalau bikin parallax ya banyak parallax ini parallax itu tuh dia kayak bikin ini ya ketinggalan gitu loh kayak code si ini ya ketinggalan
Ini gue kan harusnya ngajin order layer ya. Jadi gue kasih tahu aja di paralak lu tinggal tinggal pakai aja sih. Di banyak banget cara pakai paralak. Lu kerasa nggak ini kayak ketinggalan gitu ya? Kalau bikin game yang Parax tuh liat nih, ini nih kayak ketinggalan gitu kayak gunung belakang yang mundur pergi. Kan kalau tadi gue ngunjing order layer. Nah ini sekarang lu coba bikin namanya Parallax ya. Ya standar lah ini supaya bikin game lebih polis nih pakai Parallax tuh ya. Jadi Parallax layer, ini ada kayak script nih Parallax layer ya. Kalau lu mau script tinggal lu pakai, ntar tinggal lu atur doang nih Parallax vectornya berapa. Jadi dia dibikin-bikin dia seolah-olah kayak ketinggalan gitu loh. Ada contoh gameplay nggak tadi nih? Nih ya, nah ya, tuh. Jadi kayak lebih ketinggalan dan lain-lain. Tuh ya, tuh. Nah ini namanya ada parallax effect ya, itu salah satu itu ya. Pakai parallax effect. Ini bagus juga nih si Rex ini dia pendek-pendek videonya. Gue suka ada kalau ngeliatin tutorial tuh pendek-pendek ya. Gue kadang juga males nih nonton tutorial gue sendiri. Gue suka males deh. Kan gue tuh ngeliat tutorial gue sendiri tuh pertama buat ini sih. Yang nyeting-nyeting multiplayer ya. Gue kadang buka tutorial gue sendiri buat, gue lupa deh cara nyeting multiplayer di Photon gimana. Gue tonton tutorial gue sampai gue cepet-cepetin. Normal. Makanya itu ada fitur buat nyempet-nyempetin ya. Salah satu pakai buat gitu ya. BTW boleh sambil nanya ya. Kalau ada yang mau dicat dan lain-lain. Terus ya ini juga kalau bahas style ya. Ya style-style map ya kayak Auto Adventure ya. Kayak Limbo dan lain-lain ya. Lebih bisa mainin warna. Atau using sprite diffuse for lighting and unity. Jadi, nih ada game yang kayak gini juga nih gue suka nih bro. Sekarang tuh game kalau tadi gue kasih contoh ya ini udah agak kudet nih. Gue kan ngasih contoh ini kan ya. Mana sih tadi? Ini kan lo tau ya Detention ya. Detention. Ini kemarin tuh Detention sempat viral juga karena ada karakternya mirip sama Mas Gibran ya. Mau Wapres gitu. Sama wakil presiden kita ya. Di, di karakter Detention. Padahal game udah lama banget ini. Gue mau nunjukin ini. Ada salah satu game namanya. eh Kalau tadi kan itu 2D tapi realis ya. Ini ada lagi mainnya 3D tapi 2D gitu ya. Namanya The Shadow. Ini bisa jadi inspirasi lo kalau nanti mau bikin game. Shadow apa ya? Shadow apa ya? Shadow. Game. Gue cari gitu. Gue di HP. Gue suka banget jadi ini contoh-contoh game ya. Soalnya mahasiswa gue ada yang execute gamenya kayak gitu gitu. eh Nama gamenya itu Kill the Shadow. Nah ini guys, lo kalau tahu game namanya ada Kill the Shadow. Nah ini game namanya Kill the Shadow. Nah lo tau gak nih game Kill the Shadow? Nih coba lo perhatiin. Dia 2D tapi 3D. Mapnya NV-nya tuh dibikinnya 3D. Sekarang kayak lagi ini deh, lagi hype juga deh yang model-model game kayak gini. Beberapa sering gue liat yang game-game kayak gini naik gitu. Kill the Shadow udah banyak dinaikin ke media. Bagus banget tuh cara intinya ya. Tuh ya cara ngajin bla bla blanya ya. Tuh karakternya. Maksud gue juga ada nih yang bikin kayak gini ya. Itu dia lolos kata Epic Games coy. Ini namanya Back Object ya. Berarti ini ada mas gue nih bikin game kayak begini juga persisnya kayak gitu ya. Dia karakternya 2D tapi ya, beda di gameplay aja tapi secara asal dan lain-lain tuh mirip gitu. Karena emang lagi mau apa mau yuk hype-nya lah ya. Terlalu perhatiin deh. Ini kan karakternya 2D dan lain-lain ya. Ini gamenya lolos ke Taipei Games tuh nih gamenya. Finalist nah. Best Student Game Taipei Games tuh ya. Bikin game ini emang lagi naik banget sih. Bikin game kayak gini ya. Ya terutama kalau lo ada 3D 2D nah ini salah satu cara. Emang selalu ada aja tuh tiap tiap perpaduan arti dalam game itu ya. Kayak ya gini ya tadi Limbo dan lain-lain gitu ya. Gue matiin save screen. Ya tadi ya kayak Limbo dan lain-lain itu kan juga salah satu hasil dari ya sebuah art itu ya. Sebuah style art. Nah ini termasuk si siapa nih? Si Detentian tadi ya. Detentian kan ya agen tadi ya. Game-game horor gitu ya. Tapi dia 2D. Ya ini cara-cara dipakai. Nah ini cara-cara dipakai supaya bisa apa ya artistic lighting ini bisa pakai ini nih caranya. Satu teknik yang dipakai di Kellogg's di Shadow itu ya. Ini lu bisa pakai tekniknya ini juga. Ya ini kalau gue nggak tahu sih contoh case-nya apa ya. Tapi ini gue bikin sendiri case-case-nya kalau mau pakai using sprite mask. Ini cara settingannya udah bisa dipakai gitu ya di sebelah sini. Supaya oh mungkin game-game kartu yang kayak begini gitu ya. Mengenal karakter, nah lu bisa pakai gitu ya. Kalau untuk main sprite mask. Ya ntar visible inside outside lu bisa atur. Di sini kan gue udah banyak pakai GIF ya, tinggal lu tiru aja sih cara settingannya kayak gimana.
tekstur nih kalau 3D ini kalau kita tekstur tuh biasanya ada base-nya, ada bedonya, ada normalnya dan lain-lain itu biasa kita jadiin satu. Tekstur pasti nggak ditaruh di material, material taruh di objek ya. Nah kalau yang ngerjain 3D harusnya pada tahu. Nah kalau di tekstur tuh biar lebih bagus biasanya semakin detail materialnya dengan komponen apa ya parameter properti-properti di material makin banyak tuh biasanya makin bagus, makin detail. Tapi makin dia makin banyak itu makin berat. Yang material itu contohnya tadi properti yang kemarin pakai contohnya tadi yang pakai magnet dan lain-lain. Nah kayak gini nih salah satunya bentuk-bentuk properti ini. Biasanya kalau lu bikin satu main itu dia ada settingan buat yang langsung setup settingannya ke Unity. Itu ya. Itu buat material ini juga kalau buat case. Ya, ini gue waktu itu bikin kapal itu gimana caranya buat bikin MV kayak gini dibikin bolong-bolong ya. Tapi caranya itu tadi pakai efek itu ini ya buat setup NV-nya gitu. Nah ini kalau Skybox ya, Skybox ini juga bisa cari. Gue kayak udah pernah kasih tahu ya ada website namanya, kayak website namanya Only Eleven ya. Eleven ini buat nyari-nyari NV ya kalau lu mau cari bukan NV ya, Skybox dan lain itu lu bisa cari di sini ya. Nah, lu bisa ambil berita DRI di sini ya. Tadi juga ya ininya license-nya. Karena juga license kenapa? Lu tahu ada lu tahu nggak ada game namanya Paradise? Yes. Gue pengen nanya ke lu pada, lu tahu nggak game ada namanya Paradise? Coba dicek, coba lu tahu nggak game ada namanya Paradise? Pernah dengar nggak game namanya Paradise? Lu pada nggak game? Mereka ini lu game programmer. Dari tadi gue tanya-tanya game itu pada nggak ada yang tahu lu. The Kill of the Shadow lu nggak tahu lu Paradise. Gue pengen lu nonton satu video ini ya. Ini video ini kenapa jadi penting ya? Ini bentuk scam terbaik menurut gue di game ya. Lu harus nonton video ini. Ini benar-benar lu harus nonton. Paradise. Tonton. Lu udah bisa nih ya. Nah ini yang ini nih. Ini harus tonton sih. Saya masuk nggak ya? Bukan ya, bukan ini ya. Pelan. Jadi intinya eh, orang ini kayak ngelihat ini kayak gamenya too good to be true gitu ya. Kenapa? Karena kok bisa ada kripto di dalam gamenya, terus ada aplikasi kripto beneran di nyata nanti kita klik-klik nanti di gamenya dapat duit gitu ya. Terus trailernya tuh kayak meyakinkan gitu ya. Tapi pas dicek company-nya nggak ada. Terus pas dicek ini yang menarik ya. Dia bahas ke teknikal nih. Kita ngomongin ke teknikal ini. Ini kita jangan ngomongin yang ini lah ya. Ini kan di aspek bisnis. Nah, kita ngomongin, nah kita mungkin ngomongin ke contohnya dia langsung bedah teknis nih. Nah, ini gue paling suka di bedah teknis ya. Kita jangan ngomongin aspek bisnis dia jual-jual kriptonya. Nah, dia ngelihat dari mana ini kenapa dianggapnya ini scam gitu ya. Dia langsung ngebuka nih ya. Contohnya suara orang ini gitu ya. Itu kayak suara yang di generate
sama AI gitu yang orang TikTok dan bla 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 bla. Jadi kayaknya nih gameplaynya cuma dibikin ya udah yang nggak tahu di code atau enggak. Terus 3D-nya nih dia dia langsung ngebedah nih 3D yang ada di map ini. Itu tuh ada tuh di Sketchfab dan lain-lain. Makanya tadi gue bilang hati-hati kalau ngambil-ngambil diperhatiin license-nya dan lain-lain. Jadi itu tuh benar-benar nggak diubah. Biasanya kalau GTA tuh dibikin plagiat ya. Misalnya Indomie di dalamnya tuh nggak Indomie. Misalnya eh Inami gitu ya. Nah ini kalau dia tuh benar-benar proses keluarin merek. Makanya dianggapnya ah, ini 3D langsung ambil komot-komot terus bikin trailer gitu ya. Tuh ada tuh 3D di internet. Pokoknya tidak lebih 25 dolar dan lain-lain. Padahal kan nggak boleh pasang-pasang merek gitu kan. Itu tuh. Kayak ya ini ya dari aspek Unreal dan lain-lain. Ini kayak katanya ini bawaan dari Unreal, di sampelnya Unreal gitu ya. Terus apalagi ya eh, ini kali ya. Ini kita jangan usah bahas kriptonya. Dia kita buka teknis. Kita ngebuka ini aja gamenya aja. Ini ya, ini diduga ya. Gue juga nggak tahu ini scam apa enggak. Tapi ini diduga scam karena banyak ambil nyomot. Karena dia ngebuka teknis-teknis mana yang GTA ya. Dia udah bandingin sama GTA nih videonya. Mana dia? Kuncinya itu adalah payungnya GTA. Ah ini dia nih. Gue kecepatan. Nah, jadi bikin banget kayak ini kata gue GTA 6 atau GTA 5 bla 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 ya. Lo perhatiin ini kuncinya tuh ada di payung Soul Sisters. Tuh lihat tuh. Parah banget ya. Tuh bro. Parah banget men. Ini scamnya gila keren banget sih. Banget scamnya parah sih kacau. Gue kalau nggak nonton video ini gue nggak tahu itu scam coy. Gue mungkin percaya ini beneran ada namanya Project Paradise. Even even gue coy, maksud gue kan kayak gue dosen game gitu, mas sering gue ngeliat game-game baru gitu. Gue ya kena tipu gitu loh, nangkep lah. Gue dosen nih di game, kena tipu gitu. Gue kalau ngeliat itu, ah, gila keren ya ini. Ya. Cuma kalau nggak dibedah sama dia, gue nggak nyadar tuh. Payungnya dibedah, ini dibedah. Iya, ini pokoknya ini tuh diduga scam gitu. Gila, gila gitu. Makanya kata gue, hati-hati lah ya, jangan main kripto-kripto gitu. Kalau apa kripto-kripto nggak jelas ya, lu ngerti ya udah lah. Ini kalau kita nggak ngerti udah jangan lah ya, pasti-pasti aja. Jangan ya jauhi lah ya. Gue bukan yang ngejauhin kripto ya, tapi lebih ke ngejauhin kalau lu nggak ngerti ya. Gitu ya. Terutama yang kayak tadi kan kita hanya tuh game yang tadi tuh sampai orang banyak top up, tuh ya. Nggak bisa ditarik uangnya kayak gitu kan. Serem banget kan ya. Ya itu ya. Ya apa ya kita ngalor ngidul ya. Soalnya gue bosen nih kita misalnya kita bahas skybox nih, skybox lu udah tahu ya udah gue kasih lihat aja nih. Lu kalau ngambil skybox ya daripada ada ngambil skybox hati-hati. Udah kayak di game Paradise gitu gue. Oke lanjut lagi ya. Nah ini cara implementnya lu paham. Kita user interface. Nah ini menarik nih. Biasanya kalau game-game yang modelnya yang udah advance sedikit ya, yang mobile banget yang pengen apa ya responsif banget itu biasanya dia pakai toolkit karena dia bisa pakai HTML dan lain-lain coy. Biasanya kayak game HTML dan CSS. Kalau ini biasa dipakainya buat bikin-bikin ya ini biasa bikin SDK lah ya kayak SDK, refactoring, yang modular gitu-gitu ya. Modular. Ini yang biasa kita pakai yang bawaan-bawaan. Ada clean space overlay, ada clean space kamera, ada white space juga. Nanti contohnya paling gampang clean space sama white space nih, ini ya. Yang kiri itu clean space, yang kanan itu white space ya. Ya ini contoh-contohnya ada banyak komponen-komponennya udah banyak lah dan bikin ini tuh tinggal pakai doang, coy. Nggak perlu gitu. Oke. Ya ini text Max Pro kalau ganti teks ini biasain ya guys nih. Gue tahu lu programmer udah banyak di coding tapi tolong banget jangan pernah pakai font bawaan ya. Kadang males banget ya, ketahuan banget itu fontnya Liberty Sunny itu font ini banget, cara gitu loh. Ini juga kalau mau convert font dan lain-lain ya. Ya caranya kalau mau pasang font tuh lewatnya adalah convert font. Oke itu ya itu pertemuan yang kedua ya. Ya ini kita bahasnya adalah ulang-ulang aja ya. Oke itu yang kedua. Sekarang yang materi ketiga. Gue nggak materi ketiga. Ah ini dia materi ketiga. Ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak ada yang mau ditanya? Aman? Aman. Alhamdulillah dah kalau pada aman dah ya. Baik-baik lu pada jadian ntar game lu ya jangan sampai nggak jadi. Ini kita pengen meningkatkan akselerasi industri game Indonesia nih. Industri game Indonesia belum gede banget nih guys. Ini saatnya kalau mau masuk ke game industri sih. Gue belum share screen ya, selesai.
Gua share screen aja. Ya, aduh, nggak bisa posting nih. Ya, ini apa nih? Oh, ini rigid body. Ya, harusnya udah pada tahu ya, rigid body kan buat player, bisa tapi ya bisa buat macam-macam. Misalnya nih kalau di optimizing game mungkin contoh kayak gini ya. Lu bisa bikin game musuh tuh kalau game-game musuh kayak Dynasty Warrior. Enggak nggak lu? Karena itu kayak mukul langsung 50 orang, 100 orang. Gimana sih kita bikin code-nya biar nggak berat? Karena kalau banyak rigid body kan pasti berat ya. Nah itu pasti dia ngakalin rigid body, pasti di range tertentu rigid body itu dipasang, di range nggak tertentu rigid body tersebut nggak dipasang. Misalnya kayak orang banyak gitu ya, ini kita player gitu, ini lawan orang banyak. Ya udah orang yang depan ini dapat rigid body nih, kalau udah mati rigid body-nya pindah ke sini gitu loh. Jadi pasti bikin algoritma yang kayak gitu. Ini salah satu contoh ya. Ya ini tipe-tipe rigid body, ya lu paham mana ada yang next atau tidak. Gampang kalau lu cobain aja, nanti juga nggak. Nah kalau player ya biasanya pakai ada rigid body-nya, ya biar kena objek titiknya. Artinya udah pada paham. Ya, ini kalau mau bikin barbar ya, kalau mau bikin barbar tutorial dan lain bisa pakai rigid body buat ambil jatuhnya. Kalau nggak mau bikin animasi, kayak gitu rigid body. Ya, terus ya ini juga kalau mau coba-coba bikin pasang ke rigid body ke objek yang 3D dia pakai rigid body. Kalau tadi kalau 2D dia pakai rigid body 2D namanya. Ya, bedanya itu Pak. Jangan Pak di objek 3D pakai 2D mungkin belum tentu cocok. Ya belum tentu cocok, emang nggak cocok. Ya. Terus collider. Nah, collider itu kadang nggak harus detail. Contohnya ini senjata, nah lihat aja. Cara collidernya senjata tuh kayak gitu loh. Nggak yang full penuh. Ini dia cara create tutorial-tutorial lah. Cara bikin collider dan rigid body. Ya ini juga kalau mau bikin yang tadi, untuk bikin logo mau pakai rigid body, ya udah taruh aja komponen rekam dari atas. Clear, kelar kan. Ini kayak bikin produk yang production gitu. Ini kayak gue pernah beneran bikin production dari bisnis pakai beginian. Jadi pada gue animate, gue pakai ginian aja udah. Kalau kalau kadang kalau daripada kita animasi capek kan ya. Udah kita pakai beneran aja, kita rekam gitu ya. Lu tau kalau introduction kan kadang suka ada yang kayak misalnya apa nih tulisan I-nya kayak jatuh gitu, tak 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 tak, gitu kan. Pakai aja rigid body ya daripada capek. Hmm. Ini animation itu di project ya. Lu pasti tahu animation isinya dari mesin clip, animator controller sama animator komponen. Itu hal yang beda. Itu standar. Lu harusnya pada tahu. Ya. Terus juga ada juga namanya pakai kalau lo di sebelah sini tuh ada yang kayak blend tree-nya gitu. Itu kalau misalnya main pakai value nanti dia pindah animasinya kayak gitu berdasarkan value tersebut. Tapi kalau yang di intro yang sini Unity kita pakainya pakai gini ya, yang simple. Terus ini juga configure apa nih? Configure animation for karakter. Nah, ini contoh configure animation karakter. Ya lo pada paham lah ya. Ah, terus ada juga nih menarik kalau di Unity sekarang udah ada Unity Mist yang AI itu supaya bisa bikin gerakannya lebih fluid ya si animasi 2D dan 3D itu. Ya ini lu paham ya bikin state dan lain-lain yang masukin si animasinya nanti kita saling trigger kita saling hubung-hubungkan agar yang kayak idle bisa jadi attack gitu ya. Idle jadi oh nih kalau ini idle jadi dead gitu ya. Nah ini lu tinggal pasang-pasang kayak gitu lah ya. Nah, tapi custom to the animation ini game project kayak gini gitu lah ya. Custom project pasang-pasang game kayak gini ya ini teman-teman bisa silakan coba sendiri pasang-pasang animasi kayak gimana. Kalau yang lebih advance nih ya, lebih advance dikit itu kalau bisa pakai misalnya buat karakter ya daripada bikin sprite lu juga bisa pakai namanya si rigging karakternya dari Unity. Namanya gue lupa ya namanya apa ya kalau dari Unity ya bawaannya. Mungkin namanya masih semoga masih sama ya. Ini ada SDK-nya gitu. Jadi buat riggingnya tuh dalam Unity. Jadi karakter di rigging Unity. Ini lu lihat nih ada rigging dalam Unity. Itu lu bisa pakai sih. BTW suara gue kedengaran gak sih guys? Halo, halo. Dengeran nggak? Kedengaran ya? Dengar, Iya, dengar, coba. dengar. Coba. Suara gue lagi terlalu abis banget sih bro. Sorry banget nih. Kalau mau tanya-tanya boleh banget nih. Gue sebenarnya agak malas banget nih sebenarnya ngejelasin ini ya. Kenapa ya? Karena udah pada ngerti sebenarnya. Tapi gue harus lain. Tapi nggak mau ntar kita tempel-tempel ke kasus ini nyata aja ya. Ini kayak gue udah ngulang-ulang bagian itu terus ya. Karena jujur gue bosen ngejelasin ini. Gue lebih pengen sebenarnya ngomongin konsep game gimana. Lu tentuin ini pakai apa. Gue sebenarnya lebih suka kayak gitu ya. Malah lebih suka bimbingan-bimbingan gitu dibanding instead ya kayak gini gitu ya.
Nah ini juga ya, udah pada ngerti lah nih motor konten ngatur komponen gitu ya. Gimana cara implement animation gitu ya. Ya ini contohnya. Terus biasanya kalau kayak gimana itu pasti gampang ya. Kalau yang rada-rada udah bentuknya udah aneh-aneh tuh kayak lumayan agak ribet ntar kan di nge-setup ke Unity-nya. Tapi ya overall sih sama-sama aja ya. Terus ini juga kalau mau custom bikin 3D, Unity tuh lo bisa animate sendiri lah, bisa bikin keyframe-nya sendiri. Ya, sering banget gue kalau ngeliat dari Unity itu gue dulu atau mungkin beberapa project ya dari 3D artist gue, kadang suka rusak di Unity itu kita harus hapus beberapa bagian-bagian gitu di keyframe-nya sehingga tuh jadi normal. Terus implement ini apa nih? Gue tutorial for implement 3D anime mesh. 3D anime mesh. Viroid, nah lo kalau mau pakai Viroid di dalam Unity ini tutorialnya bagus nih guys dari start di tune ini mantap. Terus ini audio source ya, lo perhatiin ya cara-cara audio source. Eh ini ada source buat apa ya? Ada source buat suara doang ya. Oh ini kalau mau main mixer ya, mau main, misalnya lo mau main ini suara buat game, suara ini bla bla bla, lo bisa pakai source mixer. Wah, ada lagu. Dengar nggak lagu ya? Oh, ada lagunya sini. Kang. Dengar nggak sih ada lagu ya? Nah, pokoknya ada lagu ya. Gimana caranya kalau putar lagu itu dari makin jauh tuh kayak jauh. Tapi kalau makin dekat tuh kayak makin dekat gitu. Nah itu lo bisa pakai namanya Art Music in Certain Distance ya. Ubah set spatial blend menjadi satu. Ya ini ya. Ini cara jadi kalau dia karakternya itu tuh musik atau suara di sini kayak misalnya orang NPC ngomong bla bla bla, ketika kalau dekat makin makin keras, nah itu lo bisa pakai cara ini. Nah kalau mau pakai mixing dan lain-lain lu bisa lihat di sini sih. Ini mixing salah satu caranya tadi buat ya buat tetap ya. Video. Video kayaknya kayak sih di game kita kasih doang ya. Nggak pakai aja komponennya udah ada namanya. Terus kalau mau custom intro kayak ini ya Kojima Production nih. Kojima ya. Nah, ini tuh lu bisa bikin kayak game kayak bisa jadi ini eh mereka bukan ini bentar ya. Kayak gini nih ini kan udah pasti bukan di Unity bikin bukan ini udah pasti video yang ditempel tuh ya. Nggak mungkin real time gitu. Ada lagi ya ini kalau mau implement apa misalnya lo mau implement video-video di dalam ini lo bisa pakai pakai apa ini kayaknya sih pasang spread ya. Iya ini nggak harus pasang spread sequence of image namanya. Jadi taruh di animation tuh jadi biar bisa bikin kayak begini nih case-nya. Ya kalau misalnya ini monitor-monitor di game ini nyala gitu ya, udah jarang ya sekarang kayaknya bikin game orang kayak gini ya yang 2D tapi realis. Coba-coba lagi dibikin. Terus ini juga nih gue tutorial untuk bikin apa ini ya, tutorial for create introduction video cutscene using timeline. Oh, ini kalau mau bikin timeline. Ini contoh. Ini dua project gua nih. Ini bikinnya pakai timeline nih. Satu AR, satu VR. Ini gue bikinnya pakai timeline sih. Ya, teman-teman bisa explore juga kalau mau pakai cutscene atau enggak. Ini yang lebih ke real time nih. Habis materinya guys. Wah, satu pertemuan lagi guys. Sorry nih. Pertemuan 4. Ada yang mau ditanya sama ini? Ayo dong. Kayak nanya nih. Sampai berharap begitu dosennya. Ayo dong, ayo tanya. Ya udah nih, nggak apa ya. Next terakhir, materi terakhir. Essential of Oke, project structure. Aduh, artinya lu juga udah tahu ya. Guys, lu tau gak sih kalau ditaruh GitHub, yang ditaruh GitHub itu, ini kan bawa Unity, yang ditaruh GitHub itu aset, package, sama project setting aja ya guys ya. Kalau ditaruh GitHub tiga itu aja. Nanti saya send ke GitHub itu. Ini salah satu basic structure-nya Unity nih. Basic structure banyak lu bisa nih. Gua nggak tahu lu kemarin pernah tunjukin ini nggak kayak kemarin gua kasih tahu deh. Ramen, guide Unity. Nggak. Ini harusnya. Ini harusnya link ya. Naming convention, strukturin folder. Nih, cara strukturin folder, aset naming gimana? Nih, cariin aset kayak gimana? Nih, alternatifnya kayak gini. Ini namanya ramen nih. Gue aja inget namanya ramen Unity sekarang gitu. Banyak. Nih, ya, ini ada lagi.
Ini kemarin gue dikasih tahu agak agak MVC framework harusnya dia ada nggak ya? Gue coba cek. Ini yang agak dia punya. Dia ada naming. Gue nggak tahu dia sampai ke dalam ada namingnya apa enggak. Namespace. Oh enggak. Harusnya ada ya di dalam yang punya Agate. Ini Agate punya nih guys. Gue punya nih. Gue nggak tahu ini boleh di-share apa enggak ya. Harusnya sih, oh ya boleh di-share. Ini boleh di-share. Kemarin gue udah sempat tanya. Nih kalau di sini ini kayak ya guideline dari Agate gitu lah ya. Nah ini tuh bisa lu cek lah gitu. Nah kalau gue biasanya cek aja di Google tuh banyak naming convention ramen. Itu open source. Ya, kalau lu cari kayak tadi ya Agate PC framework itu cari juga ada tuh. Ada tuh. Ada di PC framework tuh ada tuh internetnya itu apa. Di sini tuh ada. Community kayak gimana. Itu lengkap ya. Maintain external apa gimana apa yang responsibility avoid spaghetti ya bla 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 nih tinggal lihat nih di ada nih dibuka untuk umum juga gue tuh mau paham konsepnya kayak gimana MVC konsep kalau API kayak gimana ya tak lama-lama suara gue habis juga nih guys nih ya itu ya basic structure udah apa lagi nih ya pelajaran aja ramai salgat ini apa nih structure example script nah ini logic dari Unity kayak gini nih cara namingin cara codingnya dia mau script kalau nggak salah game dari Unity ya variable Unity nih bisa dipakai sebagai sekarang. Terus ini game Strategy Level Adventure modelnya kayak kira-kira kayak begini gitu ya. Nah, kalau udah tester, nah ini gue juga udah gue masukin nih, udah ada nih gue masukin. Lagi share screen nggak? Oh, gue nggak share screen. Atau gue nggak share screen story buat nih. Berarti ada yang melatih nih mantap. Gue pikir lu pada FPS semua kan. Sorry sorry. Berarti tadi gue nunjukin NPC itu nggak kelihatan ya dari Agate punya ya. Enggak. Oh nggak kelihatan. Udah lu cari aja di Google Agate NPC framework gitu ya. Ini kayak naming convention kayak gini-gini nih ini. Naming convention, pembagian folder structure kan ini materinya ini ya, bagian folder structure ya. Lalu bisa lihat ini namanya ramen style guide. Ramen style guide bagi gimana cara folder di namain biar ya biar konsisten lah. Tempat industri itu kayak begitu gitu loh. Eh, oh ini pasti KCM. Oh ini pasti KCM masih ada apa enggak ya? Gue nggak tahu nih. Oh masih ada. Ini kalau lu pakai yang plastik KCM langsung di dalam Unity nih. Udah ada di dalam sininya nih. Alternatifnya lu pakai GitHub ya, pakai GitHub aja lah. Gue kalau sekarang banyak anak-anak gue pada pakai GitHub ya. Terus package ya package banyak tuh SDK yang berguna ya. Kalau di gue yang pengguna dulu, zaman gue dulu tuh pas testing. Karena dulu tuh ERP kan udah ada built-in ya. Kalau dulu tuh SRP tuh nggak ada built-in pas processing. Pada tipe-tipenya ya plugin ada yang verified, ada yang enggak, dan masih preview, masih banyak bug. Ada core itu udah bawaan biasanya ya. Ada built-in ya lain gitu ya. Ini apa nih? Import asset dan asset store through package manager. Ini apa ya? Harusnya lu paham ya. Oh ini jadi kalau ngambil import 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 aset lu cari di asset store ini bisa langsung import ke package manager. Paham ini luar udah pada ngerti ya. Import package ini biasa kita banyak pakai kalau pakai SDK tertentu. Dan saya contohnya gue paling males tuh dulu kalau lihat kan gue bikin kalau lu ingat ceritanya gue dulu tuh pernah kerja di Pertamina bikin kapal, bikin air. Air tuh capek banget bikin air laut tuh. Bikin yang bagus ya, kalau bikin bisa tuh bisa aja gitu. Tapi kalau bikin bagus susah banget lama. Jadi gue banyak cari SDK-nya itu di Asestor sih. Terus ya ini juga cara aset di package manager ya, ini cara kira-kira kayak begini lah ya. Ini aset-aset yang lu punya gitu ya. Terus kalau beli, gue kadang suka beli tuh gue sering banget beli aset-aset package di Unity itu gue sering beli. Sama kayak sama aset sih aset 3D itu gue suka beli karena gue nggak punya 3D artis ya, tapi gue punya aset yang bagus ya gue beli. Ya ini juga gimana cara improving grafik pakai post processing ya. Nah ada lagi selain post processing namanya backlighting ya. Gue nggak tahu nih udah gue masukin ke slide di sini. Ini post processing salah satu cara setupnya udah kayak gini gitu ya. Kayak pakai layar baru dan lain-lain. Ini salah satu layar ya buat setup post processing dia therapy gitu ya. Ini layar post pro dan lain-lain ya. Tapi tinggal lu pakai. Ini summary dari caranya. Nah ini nih bro, alternatif post processing bro. Lihat deh, coba banget kan men. Perhatiin deh men. Ini kerasa banget kan yang sebelah kiri tuh kayak game dibikin Unity ya. Kayak Free Fire. Yang kanan nih kalau dipakai back ini lebih ringan nih bro dan bagus. Ini teknik
harus bisa nih. Jadi kalau nggak apa-apa nih guys, lo kan ikut atau boleh diambil game programmer atau game developer. Nah, lu kalau emang nggak pengen ngoding tapi lu pengen jadi artis juga bisa tuh. Kerjanya tuh adalah setup Unity sih, bro. Kalian adalah yang bisa bikin aset kayak gini tapi ringan gitu. Ya bukan lu bukan bikin 3D-nya tapi lu nge-set upin 3D-nya gitu. Itu juga bisa. Ya ini aset package ya lo udah pada tahu import export package lah ya. Import export package ini jangan ini ya. Jadi dulu buat share-sharean tuh pakai import export package gitu ya. Buat ngumpulin project biasanya sekarang udah nggak ada, udah kita apa aja udah. Nah, ini player setting buat build ya jangan lupa kasih icon tuh biasa tuh anak-anak. Ya, biasa icon Unity itu bawaan kalau dibikin kosong gitu tolong nanti bikin game kasih icon. Ya, bikin product name, company name, bikin aja company studio lu game game studio namanya nggak masalah. Nama juga kita indie kan. Oh ini bikin splash screen. Jangan lupa tambahin splash screen logo studio lu. Pasangin tuh. Biar ada kayak gini, no. Bikin aja nih alternatifnya tadi yang tadi gue udah ceritain di pertemuan sebelumnya. Ya, buat suatu scene yang mana akan menjadi indeks nol lalu letakkan scene tersebut di objek scene. Nah ini buat setting ya, lu paham ya kalau nggak masuk buat setting game lu nggak akan kebuild gitu ya. Nah ini ada satu satu tutorial. Ini lu inget nggak game zaman dulu tuh kalau kita bikin game itu harus bisa diinstal. Nah ini salah satu caranya nih bikin game bisa diinstal. Ini dia nge-setupin. Jadi ini kita nge-setup gitu ya. Nanti game lu modelnya kayak begini gitu ya. Jadi bisa nginstal nih contohnya. Ini kelamaan nih gue cepetin aja ya. Nih. Nah nanti game lu jadi kebungkus kayak gini bro. Jadi .exe gini. Nih. Lu misalnya ini contoh ya. Ini game lu nih. Perhatiin deh. Nah tadi ntar game lu jadi next next ini nih. Jadi orang kayak kayak nginstal gitu. Nah ini tadi dibikin kayak gini bro. Kok nggak ngasih zaman dulu kalau lu nginstal game. Nah ini kayak begini. Oh, launch. Ya. Finish. Nah, ini nanti gamenya ada tuh di desktop. Ya kan? Masih lu gitu nggak sih dulu? Tahu nggak sih kalau main game, install game jadul? Kayak gue tuh ada PS, Blur gitu game di situ tuh. Ada installnya pula. Nah, itu ya kalau lu mau bikin gimmick kan kayak begitu tuh caranya ada ya. Ya ini nggak harus sih, nggak wajib sih. Lebih ginian. Sip, udah kelar. Akhirnya mau ditanya sampai sini. Emang gampang sih materi Introduction to Unity bro. Izin bertanya. Oh, kalau gue masih nyimpen-nyimpen gitu, gue bisa nggak pernah pakai player pref, walaupun ini dasar ya. Jadi cara simpen tuh ada tiga ya, player pref, table object, sama JSON satu lagi. Satu lagi juga bisa nyimpen notepad. Nanti tinggal lu ambil aja mana yang paling bagus ya. Ya. Kalau gue biasa standar nih, kalau gue ngajar di kelas ya, biasanya kita tuh buat kayak checkpoint gitu ya. Checkpoint itu kan set position ya. Ini gue nggak buka codingan ya, karena nggak ada Unity ini di inian gue. Gue buka aja materi game prok di kelas gue di BINUS ya. Lu buka aja nih belfajar.com nih free kok. Gue buka, lu buka yang bagian sebelah sini, ambil aja contoh gampangnya mungkin yang sebelah sini ya. Kalau gua. Ini kalau gue bikin ngajar side scroll nih, biasanya gue bikin side scroll kayak gini-gini gitu ya. Itu gue akan nyimpen itu biasa di poinnya pakai scriptable object sih. Nah nanti ya ini bikin scriptable object kayak di sini tadi tampung di sebelah sini sih. Nanti ada satu script yang gunanya buat ngehandle si data tadi. Jadi data ini ntar saling tiban terus nih si position tadi. Udah nyampe checkpoint, ini kesimpan ambil. Nah yang manage-nya si script itu tuh ada di sebelah sini. Mana ya scriptnya? Ini ada videonya juga lengkap. Ini nggak video sih, ini literally namanya Notion Book ya. Nah, nanti ini dia di handler namanya pakai player position handler. Ada script namanya player position handler. Nah, ini script namanya player position handler. Dia ngecek kayak berguna untuk ketika player nabrak checkpoint, simpan, taruh, taruh lagi ke player position. Tapi ya, again ya, tiap dia nabrak, simpan, tiap dia nabrak, taruh, tiap dia simpan, naruh, tiap dia tabrak, taruh, gitu. Jadi dia asetnya ke situ. Jadi kalau lu mau main unboxing, gue biasa sih mainin scriptable object sih. Jadi misalnya lu balik ke scene sana, scriptable objectnya udah ada gitu. Tapi kalau dia keluar close game nih, game lu di close, ditutup ya literally lu keluar Alt F4 gitu ya, tapi lu pengen gamenya nanti posisinya kesimpan, nah itu lu harus pakai JSON, bisa pakai JSON. Scriptable logic gue nggak tahu bisa apa enggak ya, kayaknya sih enggak, karena kalau JSON tuh dia nyimpen filenya itu di dalam si directory si PC lo. Itu ya Fatir ya, semoga menjawab ya. Nyimpan datanya, gua nggak pernah pakai player sih, gue pakai kalau nggak scriptable object JSON, scriptable object JSON gue selalu itu. JSON terutama nyimpen nama nih, misalnya lu bikin nama
aplikasi, nama game lu di aplikasi. Tadi ditutup nih aplikasi lu, keluar dari Windows. Lu buka lagi kan nggak mungkin nyimpen nama. Nyimpen namanya tuh biar kesimpan terus udah buka tutup tuh biasanya gue pakai JSON namanya. Gue gak tahu itu player sama gue nggak berarti nggak belum pernah kan pakai player press. Gue pakai dua itu terus. Belum ada sih mungkin case-nya. Terus juga bisa simpen KPI itu juga bisa sih kalau mau hubungin ke Firebase. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Gitu doang nanya gue pengen nanya kayak begitu tuh yang teknikal dikit. Tapi nggak semua teknikal gue bisa sih sebenarnya. Ya gue nggak jago-jago amat lah bro. Lu pada lebih jago lah daripada gue. Ya nggak? Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada nih yang mau tanya. Ya udah kalau nggak ada yang mau tanya nggak apa-apa. Itu aja dari kita. Ini pertemuan terakhir ya. Berarti ada yang mau tanya terkait final project dan lain-lain ada nggak? Nggak ada ya. Berarti udah pada tahu timeline nih. Oke. Ya udah kalau kayak gitu kita nyalain kamera dulu ya guys ya. Kita foto kelasnya udah habis. Nggak ada yang mau nyalain kamera nih. Kamu yang mau nyalain kamera nih. Oh ternyata pada mau. Gue pikir pada ya kak. Oke kita foto dulu ya. Share screen nggak sih guys? Enggak ya? Sip. Udah dipoto. Thank you banget teman-teman yang udah hadir di kelas ini. Tapi sebelum ini gue nggak tutup dulu Zoom-nya. Gue minta teman-teman kerjain terakhir ini ya soal di kelas gue. Ini kenapa ya kalau ditanya? Kenapa sih kalau ditanya eh kelas Intro Unity banyak kayak kayak pilih-pilihan ganda pilihan ganda? Karena kalau lu perhatiin sertifikasinya model Unity yang awal kayak gitu, kayak buat pilihan-pilihan gitu, gitu loh. Banyaknya kayak PG-PG. Nah ini dia. Ini terakhir gue kirimin namanya exit ticket dan link absen. Kalau dikerjain soal-soalnya gitu ya, boleh cabut. Gue juga mengucapkan ya atas nama pribadi selama selama S Institute ini gue mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Ya, salah-salah kata mungkin penting terluka secara atau gimana. Ya, dan lain-lain. Suara gue udah habis banget nih, sorry banget ya guys. Kalau udah absen ya dan udah isi tiketnya silakan boleh cabut. Tapi kalau mau nanya-nanya masih gue masih buka kelasnya sampai 12.45 lah ya, 12.50-an. Selesai misi tiketnya yang absen boleh cabut. Gue tetap stay di sini ya, tapi gue AFK dulu nih. Gue pengen rebahan juga nih. Guys, gue lagi sakit nih emang. Lagi gak enak badan karena habis juga suara gue.